Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, Shalom, selamat pagi. Saudara, terjadinya COVID-19, virus corona ini yang melanda seluruh dunia. Ada 180 negara yang kena. Dan orang mulai panik, orang mulai ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Dan disitulah timbul pertanyaan, apa ini? Mengapa ini bisa terjadi? Saudara, kita ini sekarang hidup pada akhir zaman. Segala sesuatu bisa terjadi. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, saudara, segala sesuatu bisa terjadi. Dan apa yang terjadi ini tidak mungkin di luar sepengetahuan Tuhan. Sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Oleh karena itu, di balik ini semua ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya menangkap ada 6 rancangan Tuhan. Yang pertama, akan terjadi pergerakan doa di seluruh dunia. Orang mulai berseru-seru kepada Tuhan, orang mencari Tuhan, orang berteriak kepada Tuhan. Dan terjadi yang kedua adalah terjadi pergerakan kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada lagi sekat-sekat organisasi, tidak ada lagi sekat-sekat denominasi. Semua orang akan bersatu, berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, terjadi pergerakan misi yang dimotori oleh kaum muda, di mana kaum muda ini menjadi pengubah-pengubah dunia, menjadi pengubah-pengubah di Indonesia juga. Yang keempat, akan terjadi, saudara, pengurapan Roh Kudus itu dicurahkan. Kisah Para Rasul 2 mulai ayat 18 sampai 21. Roh Kudus dicurahkan pada semua orang. Dan yang kelima, akan terjadi pertobatan demi pertobatan yang luar biasa. Dan yang keenam, penggenapan akan amanat agung itu terjadi. Oleh karena itu, saudara, kita harus waspada sekarang, kita harus berhati-hati. Pada bagian yang terakhir ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan. Yang pertama, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan semua kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan lewat firman-Nya. Tapi saudara harus hidup, harus waspada. Yang kedua, hidup ini harus seimbang. Roh, jiwa, tubuh ini harus seimbang. Ya, tubuh itu diberi makanan yang sehat, diberi gizi yang baik, ya, olahraga dan lain sebagainya. Tapi roh juga harus diberi makanan, dan makanan roh itu adalah kalam Allah, firman Allah. Dan jiwa itu juga harus diberi makanan dengan bacaan yang sehat dan ilmu pengetahuan yang baik. Dan bacaan yang paling sehat itu adalah firman Allah. Dan yang ketiga adalah ucapkan firman, perkatakan firman. Sebab firman itu hidup, hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita ini. Sebab firman Allah itu hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Mujizat terjadi karena firman Allah Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudara, ya, adakan perjamuan kudus. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, saudaraku. Dan hambatan demi hambatan terjadi oleh Fir'aun. Dan Allah berfirman, torehkan tanda darah di palang-palang pintu. Dan itu akan menghalau semua tulah-tulah yang terjadi. Itu adalah zaman Taurat. Tapi sekarang ini korban tubuh dan darah Yesus itu yang akan melumpuhkan semua virus-virus corona COVID-19 ini. Saudara, ucapkan firman. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Dua pribadi yang menjadi satu, dua kehidupannya menjadi satu. Itulah sebabnya kita pasti hidup ini sehat. Oleh karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu. Ya, ucapkan firman bahwa Bapa Yesus Roh Kudus itu satu adanya di dalam kita. Kita di dalam Bapa Yesus Roh Kudus. Kita manunggal, kita satu roh, satu tubuh. Sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita ini. Saudara, lakukan semuanya ini. Sebab makanan kita itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tugas ini masih panjang, saudaraku. Belum selesai. Lakukan semuanya itu. Saya berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati, memberikan perlindungan yang sempurna, berkat kesehatan turun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Amin.